Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Haaland lewati striker ini cetak hat-trick dalam 3 menit. Kiev Orban tampil memukau saat membawa Gen menang 4-1 atas Istanbul Başakşehir di leg kedua 16 besar Europa Conference League. Striker Nigeria itu mencetak 3 gol dalam rentang waktu 204 detik. Orban lantas menjadi pembicaraan berkat hat-trick kilatnya tersebut. Perlu diingat, 3 menit 24 detik itu sudah menghitung waktu yang dipakai merayakan gol. The Sun mencatat itu adalah hat-trick tercepat dalam sejarah kompetisi antar klub di bawah naungan UEFA. Wasit Bolivia disanksi usai beri injury time 42 menit. Seorang wasit di Bolivia mendapat hukuman larangan memimpin pertandingan oleh Federasi Sepak Bola setempat. Penyebabnya, ia memberikan waktu tambahan di sebuah laga hingga 42 menit. Dilaporkan Associated Press, laga berlangsung di bawah hujan deras di kota Kepler. Gutierrez perlu menghabiskan waktu begitu lama untuk mencetak gol kedua Palma Flor lewat video tayangan ulang. Selain itu, muncul pula keributan usai Gutierrez memberi 2 kartu merah untuk tim tamu, sehingga situasi makin runyam. Dari situlah injury time 42 menit berasal. Gutierrez dan 5 ofisial lain yang bertugas di laga itu akhirnya disanksi Komisi Wasit FBF pada Selasa 14 Maret hingga waktu yang belum ditentukan, sementara federasi menyelidiki apa yang terjadi. Gianni Infantino kembali jadi presiden FIFA, Erick Thohir beri selamat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan selamat kepada Gianni Infantino. Pria Swiss itu kembali terpilih sebagai presiden FIFA untuk periode 2023 hingga 2027. Infantino disebut Erick Thohir memberikan perhatian penuh kepada sepak bola Indonesia untuk bangkit dan lebih baik ke depan. Erick juga mengaku menyampaikan sejumlah perkembangan terkini terkait kesiapan Indonesia dalam menyambut Piala Dunia U20. Gianni Infantino mengapresiasi langkah kolaboratif seluruh elemen yang ada di Indonesia, baik pemerintah, PSSI, hingga masyarakat untuk mensukseskan gelaran Piala Dunia U20. Eduardo Camavinga mendapat pujian setinggi langit. Eduardo Camavinga mendapat kepercayaan dari Carlo Ancelotti untuk mengawal lini tengah Real Madrid di 2 pertandingan kontra Liverpool. Meski berusia 20 tahun, nyatanya pemain berpaspor Prancis itu mampu menjawab kepercayaan dari Carlo Ancelotti. Penampilan gemilangnya itu bahkan membuat sang kapten, yakni Karim Benzema, melemparkan pujian kepada Camavinga. Menurutnya, Camavinga merupakan pemain muda yang sangat berbakat. Bak petir di siang bolong, Messi akan menggantikan Ansu Fati. Blaugrana mempertimbangkan untuk melepas atau meminjamkan Fati via jendela transfer musim panas mendatang. Ia mewarisi jersey nomor 10, namun gagal memenuhi ekspektasi. Jika pada akhirnya Fati meninggalkan Camp Nou, Xavi sudah mempersiapkan calon pengganti, termasuk dengan mendatangkan Messi. Kontrak Messi di PSG akan berakhir Juni mendatang atau seiring dengan rampungnya musim 2022-2023. Beberapa bulan terakhir, veteran berusia 36 tahun itu memang gencar dikaitkan dengan kepulangannya ke Barcelona. Terlebih, Presiden Barcelona Joan Laporta juga mengharapkan bisa bekerja sama lagi dengan pemenang 7 Ballon d'Or tersebut. Dortmund manfaatkan jeda internasional untuk bahas masa depan Bellingham. Jude Bellingham masih belum jelas akan kemana di musim panas 2023. Sembari menunggu kepastian sang pemain, Borussia Dortmund bakal coba membahas masa depan gelandang berusia 19 tahun itu. Waktu pembahasannya pun sudah ditentukan. Menurut laporan Bild, Dortmund bakal memanfaatkan jeda internasional di akhir Maret 2023 untuk membahasnya. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bellingham bisa saja berlabuh ke klub baru karena saat ini ada Real Madrid, Liverpool, dan Manchester City yang sedang memantaunya. Bellingham juga masih mungkin bertahan sebab pemain timnas Inggris itu masih terikat kontrak hingga 2025 mendatang.
Tiga laga ini akan jadi penentu nasib Liverpool dalam perburuan tiket 4 besar EPL. Usai menjalani laga lawan Real Madrid, Liverpool akan menjalani masa rehat sebab ada agenda jeda internasional. Setelah itu, Liverpool langsung disambut duel lawan Manchester City, Chelsea, dan Arsenal. Menurut Jurgen Klopp, ketiga laga itu akan krusial bagi The Reds dalam perburuan tiket masuk 4 besar Premier League. Ketika kami kembali dari jeda internasional, kami memiliki pekan sepak bola yang tepat di depan kami. Menurut saya, dengan 3 pertandingan City, Chelsea, dan Arsenal, mereka mungkin akan menentukan di mana kita keluar dari situ, ujar Klopp. Performa Liverpool menurun karena Klopp loyal ke pemainnya. Klub Liverpool akan puasa gelar di musim ini. Ex-pemain Liverpool Charlie Adams mengungkap bahwa klub terlalu loyal kepada para pemainnya. Oleh karena itu, klub minim perubahan dalam menyusun pemain. Pada musim ini, klub masih mengandalkan pemain-pemain lawas Liverpool, Harvey Elliott yang paling sering main di semua jam dengan catatan 40 laga dalam catatan Transfermarkt. Sementara itu, Mohamed Salah, Fabinho, Alisson, Trent Alexander-Arnold, Darwin Núñez, Andrew Robertson, dan James Milner menjadi pemain-pemain kepercayaan klub. MU bakal jadi penantang gelar EPL di musim 2023-2024. Erik ten Hag mengungkapkan harapannya untuk musim 2023-2024. Ia optimistis bahwa Manchester United akan menjadi penantang gelar yang serius di musim depan. Manchester United sendiri sudah lama sekali tidak memenangkan trofi Premier League. Trofi EPL terakhir yang mereka menangkan ada di tahun 2013 silam, yang notabene merupakan trofi terakhir Sir Alex Ferguson. Hasil Liga Eropa, MU ke perempat final usai hempaskan Real Betis. Manchester United meraih kemenangan di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Bertemu Real Betis di Estadio Benito Villamarín Jumat 17 Maret. MU menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Marcus Rashford di menit ke-55. Kemenangan itu membuat agregat kedua tim menjadi 5-1. Pada pertemuan pertama di Old Trafford pekan lalu, MU menang dengan skor 4-1. Gol roket Rashford dari jarak 18 meter, jebol 2 rekor sekaligus. Marcus Rashford mengukir 2 catatan emas usai mencetak gol kemenangan Manchester United atas Real Betis. Rashford melepaskan tembakan roket berjarak 18 meter dari gawang. Pertama, Rashford menjadi pemain termuda yang mengkoleksi 25 gol untuk Manchester United di kompetisi Eropa dengan umur 25 tahun. Rinciannya adalah dia mengukir 12 gol Liga Champions dan 13 buah di Liga Eropa. Rekor kedua, Rashford menjadi pemain Inggris termuda dengan raihan 25 gol di ajang benua biru. Real Sociedad versus Roma, Gelo Rossi melangkah ke perempat final. AS Roma lolos ke perempat final Liga Eropa setelah menyingkirkan Real Sociedad di Reale Arena Jumat 17 Maret. Hasil 0-0 di leg kedua 16 besar sudah cukup untuk meloloskan Ilupi. Roma lolos ke perempat final Liga Eropa dengan keunggulan agregat 2-0. Singkirkan Freiburg, Juventus pijak perempat final Liga Eropa. Juventus melangkah ke perempat final Liga Eropa 2022-2023. Ini setelah Bianconeri mengalahkan SC Freiburg 2-0 pada leg kedua babak 16 besar di Europa Park Stadium Jumat 17 Maret. Juventus unggul jumlah pemain setelah pemain Freiburg Manuel Guide mendapatkan kartu merah dari wasit di menit ke-44 karena menahan bola sepakan Federico Gatti dengan tangannya dalam kotak penalti. Kesempatan penalti yang diberikan kepada Juve dimanfaatkan dengan baik oleh Dusan Vlahovic. Juve menambah keunggulan di menit ke-90+5 lewat gol Federico Chiesa. Hasil ini membuat sinyonya tua melaju ke babak 8 besar dengan keunggulan agregat 3-0. Arsenal versus Sporting CP, kala adu penalti di Gunners gugur dari Liga Eropa.
Arsenal versus Sporting CP bentrok di Emirates Stadium Jumat 17 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat pada leg kedua 16 besar Liga Eropa. Kedua tim punya agregat sama kuat 2-2 di leg pertama. Tim tuan rumah memimpin 1-0 di babak pertama lewat gol Granit Xhaka. Martinelli, good save Antonio Adan. Sporting CP menyamakan kedudukan di jeda kedua via gol Pote. That's great effort, Ramsdale. Skor 1-1 memaksa duel lanjut ke extra time. Sporting CP kehilangan Manuel Ugarte di babak tambahan akibat kartu kuning kedua. Tidak ada gol tercipta di babak tambahan sehingga pemenang harus dituntaskan lewat adu penalti. Sporting CP keluar sebagai pemenang adu penalti 5-4. Klub Portugal itu pun menyegel tiket terakhir ke perempat final Liga Eropa. Musim Stefan Bajcetic selesai. Ada kabar buruk lagi untuk Liverpool setelah tersingkir dari Liga Champions. Gelandang muda Stefan Bajcetic menuntaskan musim lebih cepat karena cedera paha yang dialaminya. Cedera Bajcetic lebih parah dari perkiraan awal sehingga harus absen lebih lama hingga musim 2022-2023 berakhir. Meski demikian, pesepak bola Spanyol itu tidak akan menjalani operasi. Timnas Inggris tanpa Sterling dan Trent di kualifikasi Euro 2024. Timnas Inggris sudah mengumumkan daftar pemain untuk turun di kualifikasi Euro 2024. Tidak ada Trent Alexander-Arnold dan Raheem Sterling. Trent dianggap jadi titik lemah Liverpool yang membuat gawang timnya mudah dibobol lawan. Sementara Sterling lagi kesulitan tampil oke di musim pertamanya bareng Chelsea. Bahkan Sterling yang jadi andalan di Euro 2020 cuma jadi starter 2 kali dari 5 penampilan di Qatar. Messi diklaim sudah tak dihormati di PSG. Lionel Messi disebut sudah tidak dihormati lagi di Paris Saint-Germain lantaran masih mendapatkan kritik saat membela klub ibu kota. Hal tersebut diungkapkan mantan rekan Messi di Barcelona yang juga ex pemain PSG, Maxwell. Kritik terhadap Messi, sepak bola tidak selalu memaafkan. Tetapi saya pikir ada banyak hal yang tidak menghormati apa yang telah dia lakukan untuk sepak bola, kata Maxwell kepada Canal Plus. Ada orang yang berbicara tentang dia, dan bagi saya itu adalah kurangnya rasa hormat terhadap pemain dan semua yang telah dia tunjukkan hingga hari ini, tutur Maxwell. Manchester City resmi perpanjang kontrak Julian Alvarez. Manchester City dikabarkan telah resmi memperpanjang kontrak dari Julian Alvarez sampai dengan tahun 2028 yang akan datang. Perpanjangan kontrak Alvarez sendiri diketahui sebanyak 1 tahun lamanya, karena kontrak awalnya sendiri diketahui akan berlaku sampai dengan tahun 2027 yang akan datang. Gaji Julian Alvarez sendiri juga dikabarkan akan mengalami kenaikan menjadi 1,8 miliar rupiah per minggu. Dikutip dari Daily Mail, kenaikan gaji Julian Alvarez itu setara 2 kali lipat gaji awalnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!